Jadi, intinya adalah percobaan Reddy itu belum bisa menggulingkan teori abiogenesis. Kenapa? Karena eh, para ahli waktu itu atau ilmu biologi saat itu masih menganut eh, bahwa makhluk hidup itu butuh oksigen begitu. Semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen, sehingga tanpa oksigen makhluk hidup itu mati. Dengan demikian, maka percobaan yang dilakukan oleh Reddy itu masih belum sempurna begitu. Nah, berikutnya sekarang kita lihat ilmuwan yang kedua. Perhatikan, ini tahun 1626 Reddy itu, ya, sampai 1697. Perhatikan yang kedua, Spallanzani. Itu hampir satu abad nih, ya. Jadi hampir satu abad di sini karena Spallanzani melanjutkan percobaan yang dilakukan oleh Reddy, yaitu dia mencoba memperbaiki percobaannya. Sekarang yang dilakukan oleh Spallanzani adalah menggunakan labu Erlenmeyer. Jadi dagingnya itu sudah lebih bagus lagi. Artinya sudah steril ini karena yang diamati bukan dagingnya sekarang, tapi air kaldu yang mengandung banyak unsur organik begitu. Jadi daging dipanaskan, lalu air kaldunya itu disimpan dalam suatu labu seperti ini, ya. Dan yang satu ditutup rapat, yang satu dibuka. Apa yang terjadi? Kalau kita melihat sebetulnya percobaan Spallanzani ini selangkah lebih maju dibandingkan Reddy. Karena apa? Karena di sini sudah ada sterilisasi. Artinya tidak mungkin ada makhluk hidup di dalam botol tersebut gitu, di labu Erlenmeyer tersebut karena sudah disterilkan. Namun demikian, ketika Spallanzani mengutarakan hasil percobaannya masih kurang meyakinkan begitu. Tetap saja para ahli saat itu mengatakan bahwa meskipun sudah steril seperti ini, tapi tetap saja belum membuktikan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup. Karena apa? Tetap katanya botol ini tertutup rapat, demikian. Jadi seabad lebih juga belum bisa menggulingkan atau menggoyahkan teori abiogenesis ini. Selanjutnya di abad ke-18 ya, berkisar sekitar tahun 1822 hingga 1895, mulailah Louis Pasteur. Nah, Louis Pasteur mencoba memperbaiki apa yang dilakukan oleh Spallanzani. Pada dasarnya pembuatan dari air kaldunya sudah bagus, sudah selangkah lebih maju. Nah, oleh karena itu, kemudian beliau berpikir bagaimana caranya membuat perangkat percobaan yang dia masih bisa berhubungan dengan udara luar, tapi tidak berhubungan secara langsung. Nah, kemudian beliau berpikir sampai akhirnya ditemukan semacam pipa leher angsa begitu. Pipa ini dimaksudkan untuk apa? Untuk percobaan yang dilakukannya, yaitu si kaldu itu sudah disterilkan, air kaldu itu sudah steril, lalu dia disimpan pada tempat yang terbuka, bisa berhubungan dengan udara luar, tapi tidak secara langsung. Kalau langsung kan artinya seperti yang tadi, pada botol tersebut, langsung berhubungan dengan udara luar ke atas. Kalau ini berbentuk leher angsa, sehingga dengan sangat hati-hati, Louis Pasteur menjelaskan percobaan yang dilakukan sebagaimana yang telah dilakukan oleh saintis sebelumnya, yaitu Frances